penting dari strategi penanggulangan terorisme. Program apa saja yang telah dikembangkan BNPT untuk membantu mantan teroris kembali ke masyarakat dan mencegah mereka kembali ke jaringan teroris? Silakan Pak. Bismillah. Terima kasih Bu. Bu siapa namanya? Bukan. Jadi terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan ke saya. Jadi masalah rehabilitasi dan integrasi sosial ini sebenarnya amanat undang-undang, karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa pemerintah itu wajib melakukan pencegahan. Nah, konteks pencegahan ini ada 3 yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang pertama adalah pencegahan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Jadi undang-undang ini sebenarnya cukup komprehensif, dari hulu sampai hilir. Ini pemerintah itu wajib. Di samping pencegahan juga tadi ada penegakan hukum, kemudian ada juga kerjasama internasional. Nah, dalam konteks tadi yang mau tadi, memang amanat untuk pencegahan di dalamnya adalah deradikalisasi, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 5 18 juga itu dibuat PP-nya juga, PP Nomor 7 Tahun 2019, PP tentang pencegahan terorisme dan perlindungan kepada abdi hukum dan keluarganya. Jadi itu yang komprehensif dari pencegahannya, dan di situ dilakukan dan diamanatkan dibuatkan perban, peraturan badan. Nah, oleh sebab itu dalam perban ini itu kami diamanatkan membuat tim, namanya tim koordinasi pelaksanaan daerah, baik itu dalam lapas maupun luar lapas. Nah, dalam konteks tim koordinasi pelaksanaan luar lapas ini, pelaksanaan deradikalisasi ini itu terdiri dari BNPT, kemudian Polri, Kejaksaan, kemudian Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga ada melibatkan kelompok-kelompok ahli, misalkan ahli psikologi, ahli kesehatan, ahli kejiwaan. Nah, ini bentuknya tim. Tim ini khusus untuk melaksanakan 4 tahapan tadi dari kasasi. Pertama, identifikasi dan penilaian, kemudian rehabilitasi, kemudian reedukasi dan reintegrasi sosial. Nah, 4 tahapan ini di dalam perban juga diatur mekanismenya. Jadi kalau dalam lapas itu kan sasarannya kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana. Nah, ketika penegak hukum dalam hal ini melakukan upaya penangkapan, berarti harusnya tersangka kan? Nah, beliau dan Densus 88 itu melakukan identifikasi dan penilaian. Nah, nanti untuk tahapan rehabilitasi dan reedukasi tergantung hasil dari Densus. Kalau misalkan para tersangka ini apa kategorinya merah atau kategorinya hijau. Nah, ketika merah, tentunya langkah-langkah rehabilitasi ini akan berbeda dengan yang hijau. Begitu juga dengan pola penempatannya. Nah, penempatannya juga berbeda. Kalau yang merah, sekarang Densus 88 sudah mempunyai rutan di Cinias. Nah, settingannya itu one man, one cell. Jadi para tersangka terorisme itu ditempatkan dalam satu sel yang masih merah ya. Nah, kalau yang hijau ditempatkan di rutan. Sekarang ini bisa menggunakan rutan yang Polda Metro Jaya. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan
dirjen pemasyarakatan untuk meminjam lembaga pemasyarakatan untuk ditempatkan tidak itu. Karena kalau dicampur berisiko. Nah ini yang dilakukan sehingga kesepakatan untuk melakukan rehabilitasi itu tentunya kesepakatan kita juga melibatkan kira-kira metode apa yang efektif efisien. Ya. Apalagi sekarang ini ya, sejak 2023 putusan pengadilan mengatakan bahwa terhadap barang bukti buku dan itu dirampas oleh negara CQBPT. Nah, buku-buku itu dikaji yang memang selama ini dijadikan rujukan untuk jaringan terorisme untuk melakukan amalia. Nah itu kami kaji, nah dikaji, kemudian kami uji publik, kemudian itulah dijadikan sebagai kontra narasi untuk memberikan arah yang benar bahwa ternyata buku-buku selama ini dijadikan rujukan ini ternyata bisa dianggap tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang selama ini diajarkan. Jadi itu yang menjadi pola yang dilakukan dalam konteks rehabilitasi dan edukasi. Dan ini juga melibatkan juga psikologi dan ahli kesehatan sehingga mau makan, nah cara-cara ini seperti ini yang harus dipertimbangkan dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Mungkin itu Pak gambaran singkatnya. Dan ini terus akan dinamis disesuaikan dengan perkembangan daripada kejiwaan dan psikologi daripada para peserta sampai nanti. Itu Terima kasih Pak. Berarti pendekatan yang kita lakukan kepada para individu ini lebih holistik dan lebih kepada personal terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak.